And 1, 2, 3, 4, cast off. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, siang, malam. Kembali lagi di SMK Wisuda Karya TV. Pada siang hari ini kita akan ada perbincangan dengan salah satu narasumber yang ganteng banget ini. Ya kan, ganteng banget. Kayaknya susah banget ini pakai masker. Kita lepas aja dulu untuk sementara ya, Pak. Oke. Pak Aris. Yeah. Selamat datang. Selamat datang Di acara yang benernya jelas, antara jelas dan kayak jelas sih benernya ini. Iya. Ini program baru nih soalnya di SMK Wisuda Karya. Dan selamat datang di ruangan ini. Ini ruangan apa namanya ini? Ini benernya masuknya ke briefing room. Cuman ini kan bagian belakang. Biasanya dipakai buat gudang. Kita sulapnya kayak gini. Selamat datang di gudang. Gitu. Oke, Pak Aris. Ya. Bisa dikasih tahu dulu, Pak. Di sini ngajar apa dan di jurusan apa sih benernya? Kalau nggak perkenalan dulu deh. Yes. Oke, jadi perkenalkan singkat aja dulu ya. Perkenalkan singkat, nama saya Aris Budi Rahayu. Untuk di sini mengajarnya di teknik mekatronika. Nah, kalau umur nggak usah sebutin ya, kan kita seumuran. Oh, gue seumuran ya? Tua dong saya dong. Kan sama-sama lahir setelah kemerdekaan. Alhamdulillah gitu. Oke. Langsung di sini TMK ya kan? Iya. TMK itu teknik mekatronika. Mm-mm. Yang kompetensinya itu ya antara mekanik dan elektronik. Mekanik sama elektronik. Mekanik itu bisa jadi las, CNC atau bubut. Oke. Untuk elektronika dasar atau elektronika arus lemah atau juga elektronika industri. Nanti ada panel, elektropneumatik, pure pneumatik, dan keluarga elektronik lainnya. Keluarga elektronik semuanya. Berarti ini ibaratnya kalau umpamanya dari teknik tadi kayak ada kata-kata yang kayak mekanik. Berarti itu juga repair juga dong alat-alat elektronik kayak gitu juga kan? Iya. Ya kita sebenarnya sih dituntut serba bisa dengan alat yang ada. Apalagi ini eranya 4.0 ya nggak sih? Iya. 4.0 memang harus dituntut kayak gitu. Denger nih, kalau dulu Pak Aris itu kuliahnya di mana sih? Kalau dulu saya kuliah di Universitas Negeri Semarang. UNES ya? Ya. Oke, UNES. Itu adalah tempat Gunung Pati. Gunung Pati ya. Itu adalah tempat saya dulu waktu zaman taruna untuk cari teman untuk malam akrab tuh dulu. Itu nggak ketemu. Nah kan lahirnya itu beda, Pak. Oh. Setelah kemerdekaannya periode keberapa itu kemerdekaannya ya kan sih? Awas gitu. Jadi kayak gitu. Dengar juga nih, kalau untuk TMK ataupun yang berhubungan dengan kayak teknik industri atau elektroindustri lah kayak begitulah ya. Iya. Ibaratnya zaman sekarang ini generasi yang 4.0 ya nggak sih? Banyak yang dibutuhin banget. Bener nggak sih kayak gitu? Kalau kebutuhan industri sih emang banyak sekarang menuju ke 4.0, di mana semua alat teknologi sekarang sudah berbasis internet. Betul. Ya kan? Dari dulu kita sudah mulai mengembangkan yang namanya teknologi berbasis internet. Misalkan rumah pintar atau apapun sekarang kan bisa dikendalikan jarak jauh. Menyalakan lampu dari jarak jauh. Jadi tidak perlu pakai saklar yang manual. Misalkan kita berpergian pakai handphone kita yang kita gunakan, kita bisa mengendalikan rumah dari remote ya, ibaratnya remote ya. memantau rumah pakai CCTV dari jarak jauh juga. Atau misalkan kita bepergian naik kendaraan, gerbangnya kita buka otomatis. Nah ini penting ini. Ini kayaknya TMK ini perlu banget ini. Kayak kalau di Wiskar itu gerbangnya dibuka sendiri nggak apa-apa dong. Harusnya bisa. Nah, cuman sekarang kan bisa dikendalikan jarak jauh, serba otomatis. Oke. Cuma ada beberapa yang nggak bisa otomatis. Contohnya jodoh tidak bisa otomatis. Nah seperti itu. Jodoh. Jadi jodoh itu bisa di remote gitu. Ada itu lewat micet, tantan ya nggak sih? Itu masih konvensional kan, pakai jari juga. Oke. Tidak mungkin handphonenya bisa gerak. Berarti dikedipin dong, ding ding gitu. Nah nanti mati. Lah kok? Nah kalah dengan pesonanya itu tadi. Oh gitu. Akhirnya loket mati. Ini yang udah kelas berat yang udah nikah. Oke, kembali lagi. Kayak gitu tadi. Kalau untuk semuanya otomatis. Iya. Sekarang tenaganya tenaga otomatis. Kalau di Wisuda Karya sendiri, kayak
yang paling penting itu tadi gerbang itu tadi. Kayaknya perlu deh. Karena kita gerbang itu adalah GTS soalnya. Gerbang tenaga Pak Sudirman. Jadi menarik kalau tiap pagi kan. Tergantung shiftnya kapan. Ya, kira-kira itu kalau bikin kayak begituan, apa aja sih yang diperluin kalau kayak katakanlah kayak gerbang tadi itu, apa aja yang diperluin? Kayak gerbang, yang pasti yang pertama itu harus ada listriknya. Oke, kalau listrik umumnya udah ada dong, ya kan? Iya kan? Apalagi instansi segede Wisuda Karya, ya katakanlah. Apalagi towernya dua sendiri, ya betul. Kan? Nah itu, terus apa lagi tuh? Setelah itu kan ada kontrolnya. Kontrolnya sebagai istilahnya otaknya untuk yang menggerakkan. Kapan dia harus buka, kapan dia harus nutup. Itu beli sendiri atau bikin? Kalau sekarang sih masih beli. Oke. Kan belum bisa bikin. Itu yang ditunggu tuh. Iya, terus. Nah, siapa tahu nanti kedepannya bisa bikin sendiri. Kayak sensor dan lain-lain yang mengetahui kapan dia buka. Misalkan dia ada benda atau sesuatu, ada orang yang lewat, dia baru bisa buka. Ini berarti sama nggak sih kayak pintu yang ada di mall kayak gitu? Kurang yang lebih buka sama. Gitu. Nah, cuma kan umumnya, ya kan, umumnya sama. Sensornya sensor benda, bukan langsung menuju ke spesifik apa. Sensor manusia kah, sensor hewan kah. Ntar kalau ada ayam lewat buka sendiri, horor bro. Apapun yang lewat ya tetap buka. Siapa tahu kedepannya nanti kan ada sensor yang mendeteksi atau pakainya face print. Hanya orang tertentu yang bisa lewat. Atau pakai ID card ya nggak sih, gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Sehingga kalau misalkan ada sapi berkunjung ditolak. Iya kali Pak, masuk sapi ke sekolahan, sapi pinter itu Pak. Oke. Nah, Jadi siapa tahu kan seperti itu. Kalau burung kan banyak. Nah, misalkan penerbangan di sekolahan, tidak perlu ID card kan burung. Nah, kalau benda kan semua bisa. Mobil bisa lewat. Misalkan angkot pun bisa lewat. Sama saja kita ke mall, pintu gerbang otomatisnya kan mau dari anak kecil, yang tua, yang muda kan tetap bisa lewat semua. Ibaratnya sensor itu ngebaca lah ya gitu. Oke, berarti itu available banget. Kalau umpamanya selama Pak Aris di sini, siswa-siswa pasti udah diajarin dong untuk ke arah sana dong. Tujuan kita targetnya nanti ke arah sana. Cuma kan semua butuh proses. Dari awal sampai nanti terakhir kan kalau di Mega itu 4 tahun ya. Nah, kelas 4 nanti targetnya semua bisa seperti itu. Menuju ke kelas 4. Iya. Loh, bentar. Ini yang bikin apa itu pertanyaan nih. Ibaratnya kalau umpamanya teman-teman yang ada atau adik-adik kita nih yang calon pendaftar, kok sampai kelas 4? Itu emangnya gimana itu sistem itu? Ini dipotong dulu nih. Pasti ada pertanyaan tuh. Ke-nya tadi potong. Ke-nya kita potong dulu. Gimana? Oke. Jadi 4 tahun itu untuk teknik mekatronika ya kurang lebih sama dengan jurusan yang lain. Cuma yang 1 tahun itu dihitungnya magang ke perusahaan. 1 tahun magang di perusahaan. Nah, jadi nanti magangnya untuk jurusan mekatronika itu 2 kali. Yang pertama itu yang gimana? Yang pertama itu nanti di kelas 12. Yang kedua nanti di kelas 13 atau kelas 4-nya. Yang sekali magang itu berangkatnya selama 6 bulan. 6 bulan. Kalau yang dari kelas 3 tadi, kelas 12 tadi itu berapa bulan? 6 bulan. Sama juga. Iya. Berarti total 1 tahun dong. Dianggap 1 tahun. 1 tahun. Iya. Tapi makanya terlihat lama. Itu ibaratnya memang dari regulasi dari Kemendikbud itu memang kayak gitu. Iya, khusus untuk jurusan yang mekatronika 4 tahun. Khusus ya. Iya. Biar ibaratnya ini buat dipersiapin yang bagi lulusan nantinya itu proper banget supaya kerja. Ya lebih mengenal perusahaan itu seperti apa sih. Dan apa itu di lapangan itu kayak gimana betul nggak? Kalau kita saat masih sekolah magang sudah pernah di industri, jadi kita tahu saat kembali ke sekolah setelah pasca magang nanti sudah persiapan yang dibutuhkan industri itu seperti ini. Maka kita sebagai alumni yang nanti harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Berarti gimana? Apalagi sekarang teknologi di perusahaan pabrik-pabrik itu kan sudah modern semua. Terus dong ya. Iya. Teknologi misalkan kita mengikuti HP, handphone
ya, untuk smartphone yang kita belum sempat kebeli sudah muncul yang baru lagi. Iya nih, kemarin saya baru mau beli iPhone 6, keluar udah iPhone 12 ini kan. Iya kan? Aduh, pasar banget ini. Maka dari itu kita mengikuti perkembangan apa yang ada di perusahaan itu. Dari tahun ke tahun pasti kan ada peningkatan. Itulah kenapa harus ada sampai 4 tahun selama sekolah di sini. Magang selama 1 tahun. 1 tahun. Tapi nanti untuk keterserapannya, untuk yang hasil dari lulusan itu, apakah nanti di perusahaan tempat dia magang atau gimana? Katakanlah tadi magangnya 2 kali nih. Bisa nggak dari anak yang pertama kali magang di kelas 12, dia magang di perusahaan A. Nanti untuk magang kedua dia kembali lagi ke perusahaan A. Bisa nggak sih? Bisa ya. Tergantung negosiasi dari sekolah perusahaan itu tadi. Oh, kan kita kalau magang itu kan mengajukan surat permohonan. Itu negosiasinya dari sekolah dong? Ya bisa seperti itu. Bisa juga. Tapi juga nggak memungkiri dari hasil penilaian selama dia magang itu juga ya nggak sih? Tergantung dari anaknya, ya kan? Sekarang kan kadang ya anaknya itu kalau bisa memilih tempat perusahaan kan sesuai dengan keinginannya dia. Sekarang kan banyak pilihan perusahaan atau mana, tapi perusahaannya yang memilih. Tapi mayoritas dari perusahaan yang dipilih sama anak-anak di sini tuh perusahaan yang kayak gimana? Kalau di sini kan lumayan banyak juga perusahaan kan, seperti pabrik rokok, pabrik elektronik. Bentar. Pabrik rokok ada elektroniknya di tiap batang rokok atau gimana sih? Kayak misalkan pabrik elektronik di sini kan ada yang Polytron. Polytron, betul. Itu kan ada gitu. Nah, itu kan bisa jadi kita nanti masuk situ sebagai teknisinya. Oke. Karena lulusan SMK panel listrik kan dan lain-lain. Iya. Lulusan SMK kan masih standarnya kan sebagai operator dulu. Betul. Nanti mungkin bisa jadi karena tinggal kerjanya bagus, misalnya di sana dipromosikan jadi mandor dan lain-lain. Mungkin kan ada tingkat bertahap dong ya kan, pasti kan tidak mungkin ya bisa jadi sebagai operator terus, bisa jadi nanti juga berjenjang di sana di perusahaan. Tergantung kinerja dari masing-masing anaknya itu tadi. Tapi komitmen dari sekolahan memang udah ada dong untuk menyalurkan anak yang lulusannya nanti. Iya pasti ada ini. Iya kan, kita berkomitmen lulus harus siap kerja. Kecuali yang mau kuliah. Oh gitu. Loh, tapi dibebasin dong. Kalau seumpamanya dia udah, kalau untuk jurusan TMK itu kan 4 tahun. Iya. Kalau di akhir dari jurusan tahun keempatnya itu, dianya pengen ke kuliah, itu diperbolehkan. Nah, itu kan paket. Modelnya 4 tahun kan paket. Jadi 4 tahun ya harus menyelesaikan 4 tahun dulu sampai magangnya. Setelah dinyatakan lulus, setelah 4 tahun baru dia menentukan mau melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi atau langsung menuju ke tempat kerja ya, berkarir kerja seperti itu. Tapi kalau menurut saya sih ya, kalau umpamanya 4 tahun udah di sini, otomatis kita udah bekal ilmunya, udah ibaratnya udah full lah nih otak ini untuk keahlian, mungkin bisa full lah ya. Kalau umpamanya lanjut ke kuliah, itu malah jadinya lebih pintar daripada yang lainnya ya gak sih? Lebih baik kan kita kerja sambil kuliah gitu aja kan, lebih bagus. Atau kuliah sambil kerja? Ya sama aja. Dibalik itu. Kan nanti ada prioritas kuliah sambil kerja, prioritas kuliah atau kerja sambil kuliah. Prioritasnya kan lebih ke kerja. Oh iya benar. Kan? Sambil kerja, betul. Iya. Oke lah. Iya. Ini kayaknya baru pertama ini saya diskakin mulu. Tapi gini, untuk TMK ini, apakah memang identik dengan TMK kayak operator apa tadi, panel listrik ya? Yeah. Panel listrik kayak gitu. Cuman kan kita untuk sementara ini nih lagi marak-maraknya kendaraan yang elektrik ya kan, kayak skuter, mobil elektrik ya kan, BMW i8 kayak gitu kan. Nah kayak begitu, apakah anak-anak TMK itu juga ngarahnya ke sana juga? Kalau kita diarahkan ke sana pun ya bisa sebenarnya. Cuma kan kita menuju ke sananya itu bukan langsung sebuah mobilnya, tapi proses pembuatannya itu seperti apa. Jadi kita membuat, misalkan ada alat untuk membuat bodinya, itu kan butuh alat. Nah, kita yang mengerjakan nanti alat yang buat untuk membuat alat.
Oh, jadi ini fokusnya kepada alat beratnya dulu nih, ibaratnya Iya. katakanlah ya. Ya, misalkan kita percetakan, berarti kan ada alat untuk mencetak, ya kan? Bisa jadi kita membuat langsung jadi full satu alatnya, tapi bisa jadi kita hanya membuat Separuh-paruhnya lah. atau kita sebagai orang yang menjalankan pembuatan alat itu, Oke. atau mengerjakan balikan kelistrikan elektrikalnya seperti itu, ya kan? Misalkan ada trouble, kita sebagai teknisinya yang akan memperbaiki. Tapi untuk menjadi suatu buah produk kan ya perlu beberapa komponen, terus beberapa item yang perlu diselesaikan, terus nantinya jadi satu kesatuan kan? Menjadi benar. sebuah mobil seperti itu. Tapi kalau untuk yang di sini pernah nggak sih ada pengajuan kayak ibaratnya nih pengajuan Pak beliin mobil listrik kenapa sih Pak biar kita oprak-kaprek siapa tahu nanti menghasilkan gitu. Siapa tahu nanti ya di ACC seperti itu bener. kita bisa eksperimen. Kan lumayan tuh jalan dari gerbang depan sampai ke belakang sini lumayan juga tuh kan. Yang kita nggak besar-besar dulu aja ya. Siapa tahu di ACC. Gitu Nggak kan. usah mobil dulu, skuter Skuter kecil listrik aja. gitu kan, hoverboard gitu kan lumayan tuh. Nanti beli berapa dulu, dibawa ke bengkel TMK, nah, siap membongkar. Nanti di instruktur knotik juga dikasih. Nah. Lumayan buat nganterin ke dokumen ke TU itu kan kayak gitu. Berarti istilahnya kurang lebih di copy ya. Iya dong, gitu. Loh, kan sekarang gini, China dulu kalau menurut riset, mereka itu kopi dulu. Bahkan sampai sekarang itu kan mereka identik untuk Cina itu adalah copying. Sama seperti kayak apa tuh mobil apa di copy sama Cina, Avanza itu di copy di Cina jadinya Turanza atau apa, ya kan? Jangankan Avanza, sepatu doang itu di copy juga dari Adidas, ya kan? Merek Jerman punya. Terus di copy jadinya Adudas atau apa tuh, Adude atau apalah itu kan? Itu kan ada. Kenapa Indonesia nggak berani gitu loh untuk itu? Nah, kalau itu saya juga nggak tahu. Nah, Kenapa nggak berani? kayaknya perlu banget ini dimulai dari wisuda karya Nanti gitu. kena pasal kan? Pasar apa? Copyright. Pasal kan nggak identik. Nanti kan ada hak ciptanya. Iya juga sih. Cuman kan segala sesuatu itu kan dimulai dari yang namanya menyontoh dulu, ya kan Pak. Siapa tahu nanti kita beli spare part kayak SMK, Kiat SMK, mobil SMK itu kan. Iya. Katanya kemarin waktu pertama kali rilis itu SMK itu kan ada kayak dibilang mesinnya itu hasil jiplak lah, hasil beli lah, ya kan. Kayak begitu. Nanti juga kita mulainya dari situ. Kita nyiptain skuter aja deh Pak. Iya. Buat sekitaran Kudus. Kita bikin yang simpel aja dulu sebagai eksperimen. Setelah jadi, kita produk massal untuk kebutuhan lingkungan sekolah aja dulu. Baru nanti kalau misalkan itu udah uji coba layak gunakan, baru produk massal dipasarkan. Berarti kalau kayak begini, berarti masuknya ke robotik juga masuk dong? Bisa jadi. Masuk juga ya? Masuk juga. Ada nggak robot yang untuk apa tuh istri-istrian gitu, ada nggak sih? Nanti di Jepang ada. Oh di Jepang. Pikiran suku benci dengan pikiran ini soalnya. Iya. Bisa ya berarti. Tapi di sini ada robotik nggak sih benernya? Robotik harusnya ada. Kan ada di pelajarannya. Cuma kita belum pengadaan untuk robot satu utuh. Tapi hanya istilahnya modular. Kita punya MPS, Modular Production System. Oke. Ya. Itu untuk apa itu? Nah, Apa itu MPS? Itu istilahnya seperti simulasi yang ada di perusahaan, ya. Tapi versinya kecil. Kecil mesin kayak gimana? produksi misalkan kita punya itu ada 2 untuk menyortir barang. Ya nanti diprogram juga pakainya PLC sebagai otaknya nanti kan. PLC. Oh, ini baru istilah-istilah baru loh yang saya baru ketahuin ini kayak gini kan. Programmable Logic Control. Nah itu nanti untuk memasukkan programnya supaya dia mau bergerak seperti apa yang kita inginkan supaya gerakannya itu bisa menjadi seperti itu. Berarti kayak di Segway itu yang kita kayak gerak ke depan aja. Itu juga dari situ juga dong ya? Itu diprogram juga. Karena buatan itu manusia. untuk sementara ini kita nggak beli nggak bisa bikin sendiri, itu masih belum bisa ya? Kalau peralatannya mendukung sih bisa. Tapi kalau peralatannya belum mendukung, ya kita hanya bisa mengcopy hanya beberapa bagian saja.
tidak bisa langsung full seperti itu karena keterbatasan alat yang kita punya mungkin, ya kan? Nah, kalau SDM saya rasa anak-anak SMK sekarang sudah pinter-pinter semua. Kayaknya orang Indonesia itu nggak kekurangan orang pinter ya nggak sih? Ya, iya. Iya kan? Cuman kebanyakan orang mau rebahan aja ya. Karena hawanya cocok. Oh iya. Iya sih. Musim hujan kan? Kan sekarang udah mulai panas-panas dikit, Pak. Nah, baru dikit, belum banyak. Banyak ya? Oh oke. Kekeringan ntar. Oke. Terus? Nah, dari MPS itu tadi yang kita ajarkan ya menyerupai dengan apa yang ada di perusahaan. Nah, akhirnya anak kan punya gambaran. Nah, kalau tidak bisa praktek di tempat magang, kan bisa praktek di sekolahan yang kita sediakan. Tapi kita ada alat-alatnya di Wisuda Karya. Ada. Lengkap lah ibaratnya lah. Ya. Atau gimana? Ya bisa disebut ada. Komplit lah. Ada, ini ambigu nih. Antara lengkap dan enggak nih. Ya kan? Komplit dikit. Komplit. tapi dari anak-anak tadi udah mendapatkan fasilitas yang banyak itu. Iya. Berarti nggak perlu diragukan lagi deh. Yang dari lulusan dari SMK itu benernya mampu bersaing juga. Katakanlah selama ini yang masih menjadi hotspot itu kan, itu yang lulusan dari universitas kayak begitu untuk di hire untuk di perusahaan-perusahaan kayak gitu. Benernya itu lebih matangan mana sih antara universitas dan SMK? Nah, kalau lebih matangan tergantung dari universitasnya juga, ya kan? Karena tiap instansi atau sekolah atau kampus itu kan alatnya beda-beda. Keterbutuhan dan harganya juga beda-beda. Iya. Dan kebetulan di SMK ini kan alatnya begitu lengkap, komplit. Jadi, nah ini ada klarifikasi nih, lengkap ya bro. Lengkap. Kalau tadi masih lengkap, ya kan? Lengkap. Berarti kan bisa bersaing dengan lulusan yang dari university, ya kan? Seperti itu. Berarti dari teknik, dari kemampuan, skill, dari pemikiran, atau dari logika cara berpikirnya, kan berarti setidaknya bisa bersaing lah ya. Dengan itu. Bahkan kemarin ada cerita gini, ada anak magang di satu perusahaan, pas kebetulan bareng juga dengan anak universitas. Terus? Magang juga. Saingan dong. Nah, persaingan harusnya kan ya walaupun tidak persaingan tapi belajar bersama. Tapi saya diceritani anaknya ya bercerita sedikit komplain juga. Ya, karena perusahaannya yang tempatnya dia itu kalau anak itu mintanya apa yang diajarkan di sekolah saat magang harus dapat. Tapi kan harusnya tidak bisa seperti itu, kan? Apa yang di perusahaan belum tentu apa yang dapat kita yang ada di sekolahan. Misalnya di sekolahan dapat yang sudah sangat tinggi, tapi di perusahaannya nanti belum sampai situ. Tapi kalau dari perusahaan itu ada sharing nggak sih, umpamanya ini loh porsi yang akan dilakukan di perusahaan kayak gini. Itu ada nggak sih untuk sharing? Oh ya, ini yang akan berlaku di perusahaan kami. Ada. Ada. Mungkin kan kita sudah istilahnya sinkronisasi kayak kurikulum seperti itu, ya kan? Berarti kan sinkron antara sekolah dengan perusahaan. Harusnya nanti apa yang dibutuhkan perusahaan kita sediakan di sini, kita ajarkan di sini. Tapi kok sampai ada komplain kayak gitu? Komplainnya tuh gimana itu? Mungkin kan kita kan banyak anak kan saat magang di satu perusahaan kan tidak hanya 1-2, bisa jadi 4 atau 6 seperti itu. Kan tidak mungkin satu tempat langsung seperti itu. Oh, I see. Pasti ada porsinya beda-beda dong. Berarti kan dipindah sini. Dan itu pun perharinya tiap pergantian itu juga yang disampaikan juga kadang-kadang +1, +2 ya kan. Kadang kan dia pengen seperti temannya yang di sana dapat ini, sedangkan dia kok belum dapat. Seperti itu. Oh, berarti ada iri-irinan gitulah di situlah. Terus dia cerita lagi, karena bareng dengan mahasiswa tadi, malah dia yang dimintai ngajari mahasiswanya itu tadi. Kebalik. Terus. Memang mahasiswa ini. Nah, dia cerita seperti itu ke saya. Ya saya ya malah bagus bisa mengajarkan ilmunya ke teman-temannya yang lain kan, walaupun itu tingkatannya harusnya lebih tinggi. Tapi kalau dari segi ilmu dia bisa berbagi, ya nggak apa-apa, ya kan? Saling membantu, saling berbagi ilmu.
kan ya baik-baik juga. Tapi dari situ kan kualitas SMK udah nggak perlu diraguin lagi dong. Harusnya kan Iya sih. seperti itu. Berarti kan kita bisa menyimpulkan bahwa kualitas lulusan SMK itu belum lulus saja sudah Udah bisa lah ya. bisa seperti itu. Apalagi nanti lulusan sudah sampai ke kelas 4, harusnya kan emang bisa bersaing dengan lulusan dari universitas. Berarti ini juga manfaatnya juga dong. Iya. Selama pembelajaran selama 4 tahun itu tadi, Iya. pembelajarannya itu ada manfaatnya yang memang benar-benar memang bikin lulusannya itu nanti bagus. Iya. Jadi bukan hanya setengah-setengah atau lulusin yang ya terserah nanti kamu. Nah, akhirnya nanti malah lulusan TMK malah jadinya nanti tukang cilok. Ya, seenggaknya kan nggak kayak gitu, kita menghindarkan untuk kayak gitu kan. Cuman ya namanya nasib yang kita nggak ada yang tahu. But seenggaknya kita mempersiapkan peserta didik kita itu mendapatkan fasilitas yang memang harus mereka dapatkan. Iya, Iya nggak sih? sesuai dengan jurusannya. Betul. Walaupun nanti dia lulus mau berwirausaha, ya itu tidak beda lagi. masalah. Iya kan. Dan kita juga ada pelajaran untuk berwirausaha kan. Tapi juga ada loh yang kayak tukang cilok ataupun tukang telur Iya. itu yang memanfaatkan teknologi yang memang dia pelajari selama dia sekolah. Iya. Kayak di TMK itu tadi, balikin telur, ibunya dibikinin sebuah mesin. Kayak ada ya Pak Imam ya? Ya kan? Ada kayak apa? Ibu-ibu yang dibikinin mesin sama anaknya untuk jualan telur kan? Itu jadi yang nuangin itu robot, Pak. Nah, Kayak gitu. kebetulan juga kemarin kita juga habis istilahnya seminar robotik. Ya. Di sini. Di sini di gedung H itu. Itu kan mendatangkan robot yang itu bisa diaplikasikan Robotnya untuk berbagai robotnya cewek atau usaha. cowok? Kalau ini hanya bentuknya lengan saja. Gitu. Jadi nggak tahu ini cewek apa cowok, cantik atau enggak. Oke. Nah, saat diaplikasikan itu ternyata yang menggunakan itu banyak Oke. di bidang wirausaha. Nah, contoh salah satunya itu tadi masak telur ceplok pakainya robot lengan itu tadi. Itu orangnya males banget atau gimana sih benernya? Bukannya malas banget, tapi karena kita pakai misalkan uang atau kartu, tinggal kita masukkan, nanti robot yang mau proses. Itu jadi kayak vending machine dong. Ya bisa jadi Ibaratnya seperti ya. itu, ya kan? Kalau mesin apa itu minuman seperti itu kan tinggal masukkan uang keluar Ini minumannya kayak apa? ini kayaknya ancaman bagi ibu-ibu kantin nih. Iya. Kalau itu kan bahan sudah ada, misalkan ada cabai, sambel, Udah dipotong gitu. ya, nah, sudah ada potongan, ada telurnya, utuh. Nah, nanti robotnya tinggal ambil, terus dimasukkan bumbu-bumbunya, dibolak-balik, matang sudah Balik. dibungkus. Oke. Tinggal dikasihkan ke konsumennya itu tadi. Iya sih. Itu malah jatuhnya lebih apa tuh meringankan. Ini jatuhnya kayak meringankan apa itu beban hidup atau kinerja dari manusia. Ataukah membuat orang itu akan semakin malas untuk bekerja atau melakukan sesuatu yang pakai ini ibaratnya HP ini nih. Kita bisa ambil pakai tangan langsung. Ya. Tapi ada sebuah teknologi yang dia akan bisa mengambilkan. Itu benernya untuk menghambat manusia atau memudahkan jatuhnya. Nah, itu kan seperti itu tujuannya sih untuk meringankan tapi atau membantu. tapi mendukung untuk organisasi rebahan dong. Nah, itu semakin gemuk kan. Semakin gemuk gitu. Makan tidur. Saya pernah ini kemarin kan dari gerbang depan Wiskar itu jaraknya sampai ke ruang instruktur nautika kan lumayan jauh tuh. Iya. Ibaratnya 2 kilo lah. Wes. Itu lumayan kan di depan. Saya Kalau pengen muter-muter sambil muter. Oh gitu ya. Oh iya. Lah nanti jadi apa SPT 2 kan nanti saya. Ya, ibaratnya kalau dari depan itu udah capek. Sempat saya diginiin sama salah satu bapak guru juga di sini. Pak Hendro ini udah lumayan mengembang loh, wis mengembang loh kayaknya. Udah juga segini-gini ya. Ini masih jalan kaki terus, ya kan? Masih jalan. Itu aja masih bisa mengembang kayak gini. Apalagi kalau beli alat seperti kayak Segway atau skuter, ya malah makin mengembang kamu nantinya. Jadi gitu kan. Tapi kan sudah terbantu dengan Segway-nya. Kan jalan. Iya, tapi kan kalau umpamanya kayak mobilnya Flintstone, mungkin kita bisa. Iya kan? Harus di kayu gini dulu kan Flintstone kan. Tapi cuman kan sambil olahraga. Tapi kan kalau kayak skuter, Segway itu kan kita tinggal gas atau tinggal ngayunin badan dikit aja udah jalan ya kan. Itu jatuhnya untuk mempermudah atau enggak? Nah, itu untuk mempermudah kita.
mempermudah, tapi juga mendukung untuk kaum malas, bahan dan malas sih kayak gitu. Cuman ya pastinya teknologi itu ada plus minusnya juga kan. Tergantung kita juga mau makainya kayak gimana gitu. Terus untuk lulusan dari sini Pak, untuk lulusan dari sini yang sudah terserap itu berapa persen sih? Kalau sampai untuk yang dari TMK, kalau sampai sekarang yang sudah lulus itu kemarin juga ada info kan dari tempat magang anak, saya dikabari dari mandornya atau apanya gitu menghubungi saya meminta kalau ada alumni yang dari sekolah itu, karena mungkin beliau tahu dari anak yang magang itu kan cukup rajin, mau bekerja keras saat magang ini. Akhirnya dari perusahaan kan melihat potensi anak gitu. Berarti kemungkinan berpikiran bahwa lulusannya itu emang benar-benar baik. Maka beliau menghubungi saya minta satu saja alumni untuk dikerjakan. Perusahaan yang minta dong ya? Cari, bukannya anak yang cari dong ya? Nah, karena itu tadi, karena sudah mengetahui sendiri di lapangan seperti itu, akhirnya kan perusahaan minta. Berarti kualitas kita emang nggak kalah dong ya? Tidak perlu diragukan ya? Nggak perlu diragukan lagi. Minta pada saya untuk memberikan satu saja alumni untuk di perusahaan itu sebagai sampel pertama kali. Terus saya koordinasi dengan teman-teman yang ada di jurusan. Kira-kira ada nggak alumni yang mau di sana? Nah, itu kita share di grup. Kita kan punya grup untuk alumni jurusan kita mekatronika. Ternyata banyak yang merespon ternyata sudah kerja semua. Iya. Nah terus? Ya, sampai sekarang saya belum memberi balasan karena belum ada stoknya ini. Oke, berarti ibaratnya dari sini keterserapan dari lulusan dari sini pasti terserapnya dong ya. Ya, alhamdulillah dan insya Allah selalu lah ya, terserap gitu kan. Di perusahaan. Kecuali yang mau berwirausaha. Itu dia pasti punya angan-angan punya wirausaha dari lulus nanti harus punya usaha seperti ini. Nah, itu dia bisa jadi sampai sekarang sudah banyak yang berkembang untuk usahanya seperti itu. Tapi ilmunya itu yang memang dimanfaatkannya itu dari sumbernya ya dari sini itu tadi ya nggak? Gitu kan? Wah, itu saya nggak bisa bayangin itu. Nanti kalau kita kemana-mana ketemu alumni mana mas? Dari wisuda karya Pak. Lah iya anakku dewi ini kan, anak saya sendiri nih kan. Seperti itu. Tapi kadang ada anak yang ketemu kan malu-malu juga. Oh gitu? Lah kenapa kok malu-malu? Nah, karena mungkin dulu sering dimarahin loh. Berarti punya aib sendiri di sini. Hidup. Sama kayak zaman saya SMA dong, Pak, aibnya di mana-mana. Tidak jauh beda lah. Oh, tidak jauh beda ya. Tapi untuk kehidupan anak zaman sekarang itu gimana sih, Pak? Ada bedanya nggak? Kalau dari tahun ke tahun, dari dulu zaman saya kecil sama sekarang ya tetap pasti berbeda. Bedanya? Beda dulu. Untuk generasi yang sekarang nih, ibaratnya katakanlah untuk Pak Aris zaman dulu SMK atau SMA. Dulu Pak Aris SMA atau SMK? Saya kebetulan dulu juga SMK. SMK. Jangan-jangan dari sini juga? Enggak. Di kota sebelah. Oh, kota sebelah mana, Pak? Di Pati. Saya kan aslinya Pati. Oh, kelahiran Pati. Pati ya. Sama, Bro. Kita juga orang Pati dah kan. Satu aliran. Samin. Ada Samin. Ya. Terus bedanya kayak gimana kalau dulu? Kalau dulu zaman STM kita kan mau mencari informasi apapun itu kan kita perlu ke warnet, kan? Kalau sekarang kan sudah ada handphone, gadget. Masih ada ya menangin zaman warnet ya? Kita putih TV aja masih menangin. Oh iya. Tak kira harus cari di clipping ponsel gitu, enggak? Terus? Nah itu kan harus waktu menyediakan waktu untuk seperti itu mencari informasi, materi dan lain-lain, ya. Kalau dirasa kita kan ketemu di sekolah kan paling dari pagi sampai sore, ya kan. Setelah itu kan ya kita cari informasi lain lagi untuk mendukung untuk belajarnya kita. Jadi istilahnya kita harus belajar mandiri dari sejak dini kan. Nah supaya nanti saat lulus ya kita sudah terbiasa mandiri, bekerja sesuai apa kemampuan kita kan. Kalau generasi sekarang apakah sama usahanya kayak gitu nggak sih? Ya beda ya. Kenapa? Sekarang kan tinggal sambil rebahan sudah ada internet di tangan kan. Oh gitu. Nah, cari informasi apapun. Jadi ibaratnya untuk kerja kerasnya mungkin dibandingkan dengan generasi yang old, ya kan? Generasi old itu mungkin beda ya di situ.
ya bisa jadi sedikit lebih beda. Lebih beda. Nah, daripada yang dulu-dulu. Oke. Nah, kita kan seumuran kan sama. Oke, baik. Ya? Kita seumuran. Bedanya yang ini udah beranak bro. Nah, tontonannya sama Tom and Jerry Oh iya, siap Shinchan lagi. atau Upin Ipin. Lo Upin baru Pak. Dragon Ball yang ikonik zaman dulu. Oke, berarti kalau yang kayak begitu, anak-anak yang masuk ke wisuda karya nih, yang worth it banget untuk yang mau masuk ke jurusan TMK, apa aja yang bisa ditawarkan selain fasilitas itu dari pengajarnya? Ataupun dari fasilitas sekolah, ataupun jaminan nanti kerja, itu apa aja sih yang bisa ditawarkan untuk adik-adik kita nih? Yang ditawarkan ya seperti pada Kayak sales ya saya ini bareng. ya apa-apa. Salesnya seperti ini kan banyak yang mau. Oke. Ayo, Tapi bentar. Kalau yang mau yang cewek emang nggak apa-apa. Cuman identiknya TMK ini cewek cowok atau cowok-cowok sih? Ya. Mayoritas cowok, Mayoritas cowok. tapi ada ceweknya. Kuantitasnya ceweknya berapa persen? Paling dalam satu kelas itu atau satu angkatan 4. 4. Wah. 4 siswi deh. Tapi jumlahnya berapa ibaratnya? Satu angkatan kayak Satu gitu. angkatan kalau satu kelasnya 36 kali 2. Berarti 2 kelas ya, baru 2 kelas ya? Iya, 2 kelas. Kenapa harus 2 kelas? Terus berapa? Enggak, kan kalau ibaratnya ada standarisasinya nih. Iya. Dia katakanlah dari masing-masing sebuah sekolah itu kan ada manajemennya. Iya. Kalau umpamanya kita mau buka 6 kelas, otomatis tanggung jawabnya untuk keterserapan itu kan semakin gede. Iya. Kalau umpamanya kelasnya semakin langsing, itu untuk keterjaminan untuk keterserapannya itu kan lebih terjamin. Nah, Iya. itu kenapa 2 kelas? Apakah itu juga atau gimana? Ya, mungkin itu kan tergantung kebijakan masing-masing. Kebijakan dari bosnya. Untuk membuka berapa? Halo, Pak. Membuka berapa setiap angkatan berapa kan? Tapi memang target ini untuk sementara ini 2 kelas dulu Ya, kan? targetnya 2 kelas. 2 kelas biar keterserapannya tuh 100%. Semakin sedikit mungkin Gurunya juga ringan. Semakin dikit. Nah, nanti keterserapannya yang penting kan kita keterserapannya insya Allah dan semoga semua terserap lulus langsung kerja. Tapi mengingat juga dari jumlah yang semakin sedikit untuk batas diterimanya itu, Iya. kita juga korelasinya kepada peraturan Kemendikbud untuk belakangan ini, kayak nggak sih? Iya. Masing-masing guru itu dikasih untuk beberapa siswanya saja. Benernya ini masa pandemi ini juga bagus juga nih umpamanya kalau kita berlakukan itu satu kelas 8 orang kayak atau gitu kan. Satu kelas 8 orang, 6 orang. 4 orang atau enggak 1 orang privat gitu. Bayarnya sampai Bayar. Itu. Tapi itu bagus kan di mana anak itu akan lebih paham. Iya. Ibaratnya satu kelas nih dalam satu hari kita untuk yang tim pengajar itu harus mengajar 6 kelas. Oh iya, ada 6 kelas kayak guru SD ya, Pak ya. 6 kelas. Katakanlah 6 kelas tuh. Ibaratnya kelas pertama is okay, materi full. Kelas 2 oke lah, good, masih full. Kelas ketiga mulai lelah, bro, gitu kan. Yang disampein itu udah listrik tegangannya 12 volt, tolong jangan dipegang, ya kan. Nanti di kelas keempat ini listrik mulai berbahaya bro, jangan tok. Nanti kelas kelima listrik berbahaya bro, listrik berbahaya bro 12 volt tegangannya. Udah jangannya udah hilang tuh, jadi nggak ada atensi. Nanti kelas terakhir listrik 16 volt selesai, pegangan ngono gitu kan. Karena saking orangnya yang ngajar itu ibaratnya kalau Jawa ini itu blengoren gitu kan untuk ngomong kayak gitu kan. Nah semakin dikit itu konsentrasi mengajarnya kan lebih kuat deh kan. Nah, berarti kan nanti keterserapan materinya kan banyak, ya kan langsung fokus ke anaknya. Pernah kesetrum? Pernah sih. Pernah. Iya. Disengaja atau enggak? Kalau saya sengaja gitu kan. Sengaja nyoba kan? Sengaja nyoba, ya kan. Nanti jalan ke mereka tak setrum. 3 fase ya apa-apa. Kita punya. Setelah itu saya bisa jadi manusia listrik gak Pak? Oh bisa. Iya kan. Nanti sekali klik gini cenget gitu kan. Lalu orang nyetrum sendiri kan. Langsung bisa ya? Bisa hilang. Oh berarti kalau saya masuk ke sungai, ikan-ikan pada saya dapat ikan banyak dong ya? Ya belum tentu. Kok gitu? Ikan apa? Paling dapatnya yang kalau sepi sih mungkin. Oh gitu. Katanya pada kabur. Ikan. Kalau sekarang kan ada banyak orang yang nyetrum ikan di kali, tapi itu berbahaya ya. Itu nggak boleh itu merusak ekosistem banget. Kasihan yang kecil-kecil juga mati nanti. Tapi itu disetrum. Oh iya.
Saya pernah nonton kayak film Spider-Man, di mana dia Spider-Man yang keberapa ya Bu Putri? Spider-Man keberapa yang menciptakan matahari itu? Matahari buatan ya? Kedua ya. Spider-Man kedua. Apakah itu juga termasuk dalam materi TMK nggak sih? Membuat listrik. Itu jatuhnya listrik atau apa sih? Nggak Itu tahu itu. Bu Putri, itu apa kayak atom atau listrik sih? Nggak tahu. Pak Imam tahu? Ayo donat ada yang tahu? Bu Bekti? Gak ada nih. Aduh ini penonton diem aja dari tadi. Jadi Kekuatan apa itu? Kekuatannya Sailor Moon itu film zaman dulu. bukan. Dengan kekuatan bulan. Bukan, ini kalau di Spider-Man itu kan ada Spider-Man 2 ya tadi ya. Nah. Spider-Man 2 itu yang apa tuh Octopus ya? Profesor Octopus ya. Dia itu kan menciptakan saya tidak- lah katanya seumuran. Saya tidak hafal namanya. Iya. Cuma hanya menikmati tontonannya. Jangan-jangan menikmati apa tuh Kristen Dan aja dong. Nggak menikmati apanya. Oh, melihat cewek bening gitu. Enggak. Nggak ada yang bening. Kok gitu? TV-nya hitam putih tadi. TV-nya hitam putih. Tapi di situ kayak yang diciptain itu kayak apa ya? Kayak tangan apa ya? Iya. Kayak bentuk kayak gini dia langsung tercipta di sini. Itu kayak pakainya tenaga atom di situ. Itu masuk dalam TMK juga nggak sih sebenarnya? Kan itu ada panel-panel listrik, langsung ada apa tuh kondensor atau apa tuh konduktor atau apalah ya itu ya. Itu masuk nggak sih? Bisa jadi masuk ke mekatroniknya itu yang robotiknya. Robotiknya. Itu kan berarti ada lengan-lengan robot kan? Bener. Ya kan? Bener. Tapi tenaga untuk pembangkitnya itu ya dari apa itu kan? Kalau kita mekatronik kan pakainya power supply dari listrik. Tapi kalau menciptakan matahari ya belum sampai sana. Oh iya, soalnya kalau di Cina kemarin ada berita. Oh, Iya, bisa katanya ditampilin ya. membuat matahari. Iya buatan. bener. Itu masuknya juga TMK nggak sih? Atau itu dari apa bersatunya seluruh energi listrik? Elah bersatunya energi Nanti listrik. Indonesia buat bumi sendiri. Oh iya, bentar. Pertanyaan ini. Tapi ya emang ada tuh pembuatan bumi lagi. Ya, kalau Cina bisa, siapa tahu Indonesia juga bisa kan? Tapi kan terkenalnya kalau Ya, Cina itu gampang sekali-kali lah rusak. ada emblemnya Made in Indonesia. Ada tuh. Nah, Kalau saya made in Indonesia semua. Gitu iya, kan? satu produk Satu produk. yang dipakai. Kayak apa tuh kalau Pak Alim Markus kalau bilang gitu kan cintailah produk-produk Indonesia gitu kan Ya, sama itu. itu Mas Pion ya. Halo Mas Pion sponsor. Jangan kayak gitu. Tapi kan paling berapa persen kan seperti itu kan buatan Indonesia. Tapi bahan bakunya kan ya Ya impor Impor pasti. juga, kan? Kayak SMK itu tadi kan impor juga dong. manusia impor. Dari Cina. Tenaga kerja nanti kita jadinya topiknya. Tapi di situ dari bahan yang kayak begituan itu memang dipelajari dari TMK atau kayak gimana sih untuk hal-hal yang kayak begituan? Menarik banget loh, anak-anak itu pasti akan tertarik. Bikin matahari sendiri. Biasanya kan kamulah matahariku itu kan merupakan gombalan saja kan. Sekarang kita ciptakan matahari beneran. Kayak petualangan. Oh, iya. Pengalaman menggumbal. Bu Putri udah pernah berapa kali digombalin? Sampai siapa, Pak? Ini bapaknya. Loh. Gombal. Nah, Gombal tingkat itu biasa- keberhasilannya berapa persen? Alhamdulillah sih 99% Pak. Kalau Gagal. pengen 1% nanti coba ke mereka. Oh ya, ini Nanti sumbernya ada ada di master sini. gombal. Siapa? Nah, ya, kain pel itu. Oh, Majun ya kan. Iya. Kalau ada ibarat matahari kayak begitu, itu kan merupakan hal yang menarik banget. Sampai robot yang dipakai sama Profesor Octopus itu yang dipakai di sini yang kayak Iya. tangan banyak gitu kan. Itu kan berhubungan sama chip tuh. Emangnya chip itu kayak gimana sih? Katakanlah gini, itu robot itu disambungin di badan, terus dikasih chip yang ada di belakang tengkuk kayak gini. Emangnya chip itu ada kayak sensor, monitor atau kayak gimana kok bisa membaca otak juga, otak ini pengennya kayak gimana, dia bisa tanpa kita harus menginstruksikan tolong ambil itu, dia bisa langsung sendiri secara kayak tangan manual kayak Kalau di kita berarti kan sama seperti yang masuk ke PLC itu tadi. gitu. Oh gitu. PLC kan sebagai otaknya dari robot itu tadi kan untuk pemrogramannya. Jadi kita memprogram, ada kita pasang outputnya adalah sebuah atau inputnya sebuah sensor atau apa yang nanti kalau ada benda sesuatu ya itu akan dia bekerja. Ya kembali lagi ke awal tadi seperti tadi kayak pintu gerbang otomatis itu tadi. GTS Pak.
Ya. Gerbang tenaga masuk di depan. Gitu. Nah, berarti itu kan ada programnya. Ya di dalam PLC itu kan bisa jadi ada IC-nya untuk masukkan program, membaca programnya, ya kan? Nah, kita masukkan program. Nah, programnya itu nanti yang akan menggerakkan komponen-komponen yang lain itu tadi, ada motornya untuk menggerakkan maju mundur, mungkin pakai dinamo atau motor 1 fas, 3 fas. Nah, untuk maju mundurnya, tapi ada sensor sebagai inputannya untuk membaca atau mendeteksi apa tadi yang. Tapi itu nanti juga akan dipelajarin dong sama anak-anak di sini. Pasti. Nah guys, ini ada adik yang baru SMP nih ya kan. Ini pasti akan jadi sebuah hal yang menarik banget ya kan. Siapa tahu di sini nanti gerbangnya sudah otomatis. Terus nanti kalau, ini adik-adik ini suka pasti nih kayak main apa PUBG, FF atau ya, FF ya, Free Fire ya. Itu tanpa diginiin sampai saya lihat kemarin HP-nya tuh seginiin kasih bedak Pak. Biar licin. Nah nanti kan ada teknologi bikin aja sendiri di sini ya kan, adik-adiknya sendiri bikin teknologi nggak usah pakai bedak, ibaratnya pakai tepung kanji gitu. bisa. Bedaknya adiknya dipakai. Iya, kasihan ya. Abis ngompol berak dan lainnya gatelan semua. Terus bisa jadi nanti kan ya tergantung imajinasi anaknya masing-masing kan. Oh itu berarti tergantung imajinasi masing-masing. Ya, kita mengajarkan apa dasar-dasarnya. Nanti dia berimajinasi pengen buat apa. Kalau kesusahan nanti bisa konsultasi dengan guru pengampunya di situ. Pengen membuat apa, pengen buat program apa, ya kan. Walaupun kalau kelas 1 sih masih dasar-dasarnya saja. Tapi kalau kelas 2, kelas 3, apalagi kelas 4 nanti kan sudah sampai program yang berlanjut. Itu tahap-tahapnya itu dari basic dari kelas 1 itu basicnya itu apa aja nih? Ini yang paling momok nih ya bagi adik-adik yang nanti mau masuk ke Wiskar. Palingan kan, saya nggak suka matematika nih, ya kan? Mukaku kayak rumus semua nanti kayak gitu kan. Ibaratnya kayak gitu. TMK itu ada apa aja pelajaran di dalam? Kalau TMK itu kan, ya kalau kelas 10 sih masih dasar-dasar semua. Kayak menggambar, itu kan ada dasar. Gambar? Iya. Tapi gambar teknik, bukan gambar pemandangan. Gunung 2 gitu, ada jalannya. Entah dari mana itu gunung 2 ada di tengahnya ada jalannya. Iya, legend banget itu kan. Iya, dari dulu sampai sekarang gambarnya sama kan. Tapi sekarang udah dilarang kayaknya. Dilarang kemarin. Aduh, ya udah lanjut. Nah, itu kan gambar teknik. Dasar-dasar gambar teknik. Terus nanti kan karena kita mekatronika itu berhubungan dengan arus listrik. Nah, kita harus tahu listrik itu seperti apa sih. Walaupun tidak ada wujudnya tapi bisa mematikan, ya kan? Nah, kita nanti coba rasanya setrum itu seperti apa? Kayak cinta ya. Nah, kayak cinta ya. Gak kelihatan wujudnya tapi mematikan bisa aja ya. Untung saya belum mati ya kan. Walaupun udah jatuh cinta, ya kan? Cuman tertipu aja. Iya kan? Gak usah curhat. Oke, lanjut. Udah tertipu berapa kali nih yang berpengalaman. Jatuhnya nipu sih. Nah, lanjut lagi tadi ada elektronikanya, ada arus listriknya. Nah, kita nanti mencoba seperti apa yang mulai dari arus listrik DC sampai ke arus listrik AC. Ya kan? Misalkan kalau elektronika ya arus listriknya DC, kalau sampai ke instalasi ya berarti nanti DC. AC ya. Dari 220 volt sampai 380 volt. Paling tinggi? Iya. Paling tinggi? Kalau di sini sih masih kalau praktek 380 volt. Tapi udah bisa lah ya. Nah, kalau pengen tinggi lagi ya disutet itu. Saluran udara tingkat ekstra tinggi. Iya. Wow, itu keren banget. Dulu itu kan diprotesin sama orang banyak tuh. Iya, karena kan rumah-rumahnya yang dekat kan kena papar radiasi. Oh, sampai kena ya? Iya, bisa jadi kan nanti yang rumahnya dekat situ cepat tua. Ya, siapa tahu ya. Ayo di sini siapa yang deket sutet? Rumahnya. Ya. Tapi sama apa menara telepon sama nggak sih? Sama saja. Kan ada pancaran apa ya itu istilahnya radiasinya. Untuk baik itu sutet atau tower-tower. Berarti remaja-remaja sekarang yang bisa dikatakan mukanya boros, itu berarti rumahnya deket sutet gitu. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Apalagi sekarang kan sutetnya banyak.
di mana-mana kan ada. Bener sih, bener Makanya sih. cepet tua semua. Nah, kalau di sini itu biasanya lewatnya itu di daerah Jekulo, Mejobo itu kan banyak ya. Kan malah Malah sampai kemana-mana nanti. Oke. Baik, kalau untuk pelajarannya itu sampai ada matematika nggak sama? ada Kalkulus? matematika. Kalkulus? Kalkulus ada nggak ya? Saya nggak. Karena saya fokus ke jurusan jadi nggak tahu jurusan, ada ya? kalkulus atau enggak itu. Fisika masuk nggak? Fisika, kimia itu masuk nggak? Ada. Karena kita kalau kimia itu kan kita nanti ada praktek untuk pembuatan PCB, melarutkan PCB Oh iya, benar, cairan kimia. Benar. Itu dulu saya SMP juga kayak gitu tau nggak? Ada kan? Nah itu kan nanti pakai kimia, zat-zat kimia. Maka ada itu namanya apa ya pelajaran. Pak? Zat apa ya namanya? Ada kita kalau pakainya itu ada HCl. Atau ferriklorid. Ferriklorid. Itu air keras semua. Air keras bisa memutihkan badan nggak sih? Bisa. Bisa. Ya. Langsung putih semua. Putih tulangnya. Iya, sampai bahayanya kayak gitu ya? Iya. Makanya itu perlu pelajaran kimia untuk menjelaskan langkah-langkahnya seperti apa supaya tidak membahayakan si penggunanya itu Pak. Tapi yang nggak saya masuk akal itu adalah ketika PCB itu cuma digaris pakai spidol aja, ya kan? PCB jalurnya itu aman. Nah, karena tertutup tadi sama tinta permanennya. Wah, Kan harus permanen tintanya. Spidolnya kan spidol permanen. Kalau nggak padahal kan itu tidak. tipis doang loh, ya kan? Ibaratnya itu ibaratnya kalau coating mobil itu masih yang diamond 9H lah. Nggak Kalau tebel-tebel dulu banget. kita mungkin pakainya yang HCl seperti itu. Tapi kalau sekarang nanti kedepannya kita sudah pakainya CNC rotor. Sudah tidak pakai cairan Canggih aja ini. kimia, tapi sudah pakai mesinnya CNC rotor. Jadi tinggal desain ke komputer, ditransfer ke alatnya. Sudah alat yang bekerja. Jadi untuk menghindari yang namanya kalau dulu saya SMP itu sekali garis kayak gitu bengkang-bengkong tuh kayak ular tuh ya kan. Iya kan? Berarti sekarang ini lebih tertata lah ibaratnya enggak sih? Kita tata, terus ya untuk mengamankan lingkungan juga. Benar. Limbahnya Yes. banyak, itu betul. nanti kemana? Kasihan loh cacing-cacing yang ada di bawah, ya kan? Nanti cacingnya subur. Bisa menyuburkan kah? Enggak sih? Oh. Mematikan. Oke lah. Baik, kalau untuk yang kayak begitu berarti alat yang untuk PCB untuk CNC tadi CNC udah tersedia dong di sini. Sudah ada di jurusan mekatronika. Oh, lengkap banget di sini berarti. Kita bikin pabrik sendiri udah bisa dong ibaratnya. Bisa nanti bikin. Pabrik Bikin apa? Apa gitu Pabrik kan? apa, Pak? Ya tadi skuter. Skuter ya? boleh. Kan ada jalurnya, PCB-nya, port-portnya kan. Nah, nanti kita cetak sendiri. PCB-nya kita cetak sendiri, desain sendiri, kita rakit sendiri. Jadilah skuter. Kita jual. Mereknya apa? Nanti SMK juga Nah, mereknya. tentu. Oh gitu. Apa Itu nanti? harus syukuran dulu kalau Syukuran menentukan apa? mereknya kan. Oh. Mereknya apa ya? Kita saking menjual itu merek apa? merek apa dong? Gitu kan. Merek Mejobo, Melati 1 atau gimana gitu. Melati 1. Ya itu produknya nanti. Siapa tahu. Siapa tahu Miskar. kita wujudin aja dulu deh nanti kan perjalanannya waktu. Oke. Pak, ada yang mau disampaikan nggak? Kira-kira untuk adik-adik yang pengen daftar ke Wisuda Karya, terkhusus untuk jurusan TMK nih, masih terbuka banget nih ke depannya ya kan. Dari peluang-peluang yang udah dikasih tahu tadi, kira-kira apa yang harus dipersiapkan dan apa tawaran-tawaran menariknya untuk adik-adik yang mau daftar? Untuk yang mau daftar di TMK, monggo silahkan. Kalau misalkan Nanti masih- ketemu sama Pak Aris. Iya, tentunya yang mengampu. Ya, kan? Iya. Tapi Masa tidak hanya saya? saya. Oke. Nah, Terus? kalau masih bingung jurusan TMK itu seperti apa, datang saja ke sekolah. Nanti bisa langsung ke jurusan. Nanti lihat di sana. Iya, Ada kita ajak alat, touring ya. produknya itu apa saja. Nanti bisa kita jelaskan sambil melihat alatnya seperti apa. Kemarin katanya juga bisa mencetak kayak diecast juga ya kan? Iya. Iya benar, itu di sini juga ada loh. Terus? Jadi apa yang pengen diajari, pengen dipelajari di sini, ya sebisa mungkin nanti kita fasilitasi. Difasilitasin. Ya. Ini selama pendidikan dan sekolah di sini nanti akan disediakan semua fasilitas lengkap. Nanti kalau mau praktek juga akan dicarikan ya? Ada rekrutmennya. Ada rekrutmen juga. Jadi udah pastinya udah enak banget dong ya.
Nanti kalau mau kerja juga. Belum lulus sudah ada tawaran. Nah, ini yang penting nih. Ini penting karena banyak yang sekolah di SMK itu pastinya pengennya setelah lulus langsung kerja dong ya kan. Jadi kita merealisasikan program pemerintah atau Dirjen Vokasi ya kan. Untuk lulus langsung kerja, betul nggak? Sesuai dengan bakat dan minatnya. Bener. Kalau umpamanya nggak minat ya gimana lagi gitu kan. Yang pasti kita udah menyediakan fasilitas yang yang diinginkan seperti itu. Misalkan minat pengen jadi teknisi atau teknisi elektronika atau robotik, masuk ke jurusan TMK. Setelah lulus nanti ada rekrutmen yang jurusan sejalur, bisa langsung konfirmasi. Katanya juga akan ada rekrutmen ke Jepang itu juga ya? Ya, yang magang ke Jepang. Yang magang ke Jepang. Nah, ini ada peluang banyak nih. Kapan lagi ke luar negeri? Iya nggak sih? Ada penyalurnya. Terjamin lagi. Jadi bukan hanya sekedar cari-cari, ambil aji mumpung ataupun kayak gimana. Ini udah sesuai bakat, diplot dan ada jaminannya di sana. Untuk apa? Nah, ini ngomong-ngomong nih, kalau umpamanya udah lulus, adik-adik ini yang udah lulus ini mendapatkan salary berapa sih ibaratnya? Salary-nya berapa? Sekitaran aja, sekitaran. Sekitar mungkin ya kalau yang jurusan TMK baru lulusan di perusahaan sekitar 45 kan baru. Lumayan gitu lah. Di atas kita. Jangan. Oke. Sekitar segitu ya. Anak SMA lo baru lulus lo ya. Ibaratnya sekelas anak SMA kan. Masih remaja, masih imut-imut dong kayak saya gini kan. Gitu kan. Saya juga imut. Oh gitu. Aslinya. Ini cuma pakai wajah palsu. Jadinya kumut. Jadi gaji sekian tinggi ya, udah lumayan dong ya kan. Bagi seorang remaja yang baru aja. Ya. Apalagi itu kan berjenjang juga nanti di perusahaan. Masih ada peluang untuk naik lagi, ya sih kan. Kalau baru awal sudah segitu kan ya. Nanti bisa jenjang. Bisa tuh buat nabung ya nggak sih, buat beli rumah, persiapan untuk masa depan juga kan. Iya. Untuk persiapan rumah tangga tentunya. Hah? Kira-kira di sini ada yang belum rumah tangga siapa? Bu Putri ada ya? Yang belum berumah tangga Bu. Ini ada jurusan TMK nih, siap nih kayaknya kan? Siap. Menyalurkan. Oke. Silakan monggo. Atau enggak si Donat ataupun Dita monggo. Oke, baik. Oke, thank you banget Pak hari ini udah hadir di meja panas ini. Cela, meja panas. Pertanyaannya ngelaba banget, kita ngobrol omongan kemana-mana, kita akhirnya sampai ke cinta lah atau apalah. Cinta tiada akhir kan? Deritanya tiada akhir. Pakai. Iya. Untuk selanjutnya kalau umpamanya adik-adik yang mau daftar ke sini, yang dari SMP mana yang mau daftar ke SMK Wisuda Karya, ayo come on datang yuk. Sebelum pendaftarannya ditutup nantinya, kita masih available sampai berapa? Bulan berapa Bu Bekti? Juli. Sampai Juni ya? Juni. Kita sampai Juni kita masih buka pendaftarannya. Ayo come on. Kita amankan kuotanya kalian biar kebagian mendapatkan fasilitas dan menjadi bagian dari keluarga besar SMK Wisuda Karya Kudus. Yang pastinya yang kami janjikan nggak sekedar kayak janji-janji doang ya Pak ya. Memang udah terbukti nih, udah banyak nih. Sampai ada juga pengajar kita yang di sini alumni dari Wiskar juga ya kan. Banyak. Nah, ayo kapan lagi yuk jadi keluarga besar SMK Wisuda Karya Kudus. Pak Aris, terima kasih udah datang. Sama-sama terima kasih di tempat ini Indro. Iya siap di acara Podcast Off. Kita di acara Podcast Off. Ini adalah edisi kita yang bisa dikatain kedua atau pertama ya yang kita lakukan ini yang kemarin jurusan pelayaran sih ada sih Pak. Cuman ada gangguan ada burung mencok di antena internet. Jadinya itu yang bikin gemes gitu kan. Suaranya hilang. Nah, burungnya juga pengen tenar. Oh gitu. Kenapa nggak masuk sini aja burungnya? Dia bingung tempatnya mana, ketutup semua kan. Ya udah kita bukan judul aja nanti. Ya besok kita buatkan undangan khusus untuk burung. Oh burung. Kan jadwal hari ini burung apa? Oke baik. Burung siapa? Lo. Yang punya burung. Oh yang punya burung. Oke baik. Pak Imam punya burung Pak? Oke. Bukan kicau mania. Oh bukan kicau mania. Jatuhnya kemana? JBL mania. Oke, baik Pak Aris, terima kasih. Oh ya,
Kita di sini yang nggak pakai masker ini hanya sementara ini tadi. Kita hanya copot sebentar. Kita tadi udah swab. Kita masuk ke ruangan ini udah swab. Udah cuci tangan Pak. Pastinya selalu jaga kesehatan dan jauhkan diri dari segala sesuatu yang beresiko. Cuci tangan, kehidupan bersih itu akan membantu kita untuk menjauhi dari virus COVID-19 yang lagi marak-maraknya nih. Lagi dia pengen eksis banget di bumi ini ya kan? Iya. Gitu kan? Tetap patuhi Protokol kesehatan. Oke, Pak Aris terima kasih atas kehadirannya. Tetap sehat selalu. Tetap semangat. Kompak selalu. Siap, mantap, berprestasi kan kayak lagunya SMK. Baik, terima kasih. And 1, 2, 3, gas off.